kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini ya kita masih dapat bertemu di sekolah ini dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, khusus untuk hari ini ya kalian akan Bapak ambil nilai ujian, nilai praktek wudhu ya. Jadi sekaligus materi PAI langsung Bapak isi. Setelah praktek wudhu ya langsung kita sholat dulu. Nah, sebelum praktek Bapak jelaskan dulu, nanti Bapak berikan contoh cara wudhu yang benar bagaimana. Yang penting diperhatikan ya. Nah, salawat dan salam, marilah sama-sama kita dengan baik dan benar, karena sahnya sholat berarti tergantung dengan wudhunya juga. Makanya wudhu itu wajib wudhu juga wajib. Sebelum kita melaksanakan sholat kita harus wudhu terlebih dahulu ya. Rukun wudhu ada 6. 1 niat, 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh 2 tangan hingga 2 siku, 4 membasuh sebagian kepala atau rambut, yang kelima membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki, yang keenam tertib. Sini aja. Yang keenam tertib. Tertib artinya berturut-turut, berurutan. Jadi nggak boleh kita habis muka mau kaki dulu, habis kaki baru terus telinga, habis telinga tangan, berarti dia tidak berurutan, nggak sah wudhunya. Karena tertib itu termasuk dalam rukun wudhu. Nah, di dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan bahwa wudhu itu harus sempurna ya, sesuai dengan urutannya, dengan tertib ya. Muka dulu, habis niat muka, jatuh tangan 3 kali sampai siku, terus kepala, terus kaki. Telinga Bapak ulang lagi, itu adalah amalan sunnah di dalam melaksanakan wudhu. Sunnah karena dia termasuk anggota kepala. Jadi untuk penyempurna wudhu dicontohkan oleh Rasulullah, telinga juga dibasuh ya. Baiklah, Bapak praktekkan semuanya, praktekkan sini. Nanti Bapak ambil nilai satu-satu ya. Cara berwudhu yang benar bagaimana. Ada yang sunnah sebelum wudhu, baca bismillah, auzubillah, bismillah ya. Itu sunnah sebelum wudhu. Ada sunnah nanti di dalam wudhu, nanti Bapak jelasin sambil ini aja ya. Nah, perhatikan ya semuanya. Kelihatan ya? Sini ya Pak ya. Sebelum kita melaksanakan rukun tadi, berarti kita sunahnya dulu, kumur-kumur, basuh tangan ya, sehingga anggota wudhu kita sudah tersentuh air. Itu tujuannya ya. Nih, perhatikan, pegangin. Kumur-kumur dulu. 1, 2, 3, hidung. Itu hidung. Kenapa hidung juga harus dibasuh? Kan sunnah kan? Karena di dalam lubang hidung ini dalam banyak kotoran, banyak debu, ada najis. Nah, jadi kita bersihkan dulu. Ya. Tangan, sela-sela tangan, kuku-kuku juga dibersihkan. Makanya kuku tidak boleh ya. Kan udah kena air kan? Ini dia Belum wudhu nih, belum rukun ya. Nah, sini dulu. Baru kita laksanakan rukun-rukun yang pertama. Apa rukun-rukun yang pertama nih?
Niat. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niatnya dalam sunat wudu menghilangkan hadas yang kecil karena Allah Ta'ala. Terus buka 3 kali. Buka itu sini nih. Oh. Ya. Makanya pelan-pelan aja. Bahkan 3 kali sempurna, insya Allah. 1 kali sah, tapi biar lebih sempurna, dikhawatirkan ada anggota wudhu yang tidak tersentuh air, makanya 3 kali berturut-turut. Setelah itu, tangan disunahkan mendahulukan tangan ke kanan, nggak usah belok. Ya, tangan kanan dulu sunahnya. Menurut surah Al-Maidah tadi apa? Membasuh 2 tangan hingga 2 siku. Berarti hingga itu terakhir berarti kan? Tiga kali ini setelah jari itu. Ya. Ya. Dan 3 kali baru tangan kanan. Biar kena air semua. Coba perhatiin kamu, kalau wudhu itu gini, kayak senam, ya, nah selesai tangan kanan, tangan kiri sudah, rukun wudhu yang berikutnya, membasuh kepala atau rambut, ya, apa? Membasuh kepala atau rambut. Ya, bukan tadi. Niat, muka, tangan, kepala atau rambut. Pasti kamu. Oh, lihatin loh, perhatiin. Ya. Dan aja, nggak usah kayak mandi. Ya. Penting dia tersentuh air. Rambutnya kena, kepalanya kena. Ya, sebagian kepala atau rambut. Nah itu rukun wudhu yang berikutnya membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Tapi sebelum kita membasuh kaki disunahkan membasuh telinga. Dua tangan ada apa nih? Bukan itu ya. Dan yang telunjuknya masuk ke lubang, yang contohnya juga. Membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Kaki juga 2 mata nih. Ya. Ya. Nah, dan disunahkan mendahulukan kaki yang kanan. Jadi pegangan biar Kamu tadi video Lorel. Tadi di video. Perhatiin deh. Baru kaki-kaki. Ya kan nanti ya, Bapak satu ya. Ya kan, 3 kali kan? Tertib kan? Ada urutan betul. Tertib. Setelah itu ada sunnah setelah wudhu, membaca doa setelah wudhu menghadap kiblat. Doanya apa? Asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin.
Itu doa setelah wudhu. Selesai wudhunya, berarti kita tinggal siap-siap untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai batal, ya. Ya, latihan dari sekarang, walaupun belum balik, tapi latihan dari sekarang. Bahwa bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan menurut ahli sunnah wal jamaah itu hukumnya semua kayaknya ya, semua 4 mazhab itu batal. Cuman ada penafsiran ada yang cuma telapak tangan ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah sentuhan ini dengan perempuan apapun dia batal ya. Paham ya? Terus apa lagi pembatal wudhu kan tutup walaupun cuma dikit Pak batal wudhunya ya. Pak makan Pak si A makan kok dia nggak wudhu lagi Pak. Makan tidak merupakan pembatal wudhu. Makan tuh nggak batal wudhunya. Dan masa juga udah siap-siap mau sholat makan 2 piring ya kan? Artinya makan tidak membatalkan wudhu, tapi meragukan. Lebih baik kumur-kumur setelah makan tuh kalau emang ini kumur-kumur, kalau emang darurat ya, biar bersih. Nanti sambil kalau nggak kumur-kumur kita sambil sholat ini mainan sambil sholat ada sisa-sisa makanan tadi kan digigit. Nah itu yang batal. Artinya dia sambil sholat makan, ya kan? Nah itu yang membatalkan, ya. Terus apa lagi? Nangis katanya, nggak batal. Yang batal itu yang Bapak sebutin tadi, termasuk tidur dan geletak, tidur ngorok, jelas batal hidupnya, ya kan? Tapi kalau dia sambil zikir duduk, sambil zikir dia duduk, dia nggak batal wudhunya karena dia tidak berubah, kecuali kalau misalnya jatuh dia ke bawah batal, atau tangannya langsung nempel ke lantai, berarti dia sudah berubah ya. Itu ya, itu menurut paham ahli sunnah wal jamaah ya, paham mazhab Syafi'i. Dan banyak ya pemahaman tentang berwudhu. Ada yang cukup dengan gayung, 1 gayung bisa berwudhu. Ada yang harus airnya cukup 2 kula, kalau enggak 2 kula dia enggak sah wudhunya. Macam-macam ya. Nah, jadi tidak usah kita permasalahkan masalah itu. Ada tuntunannya masing-masing dan punya alasan masing-masing. Ya, yang penting ajaran di sekolah sesuai dengan bukunya seperti itu. Kalau misalnya coba bacakan niat wudhu, ya itu tadi baca lafaz dan niat wudhu. Nawaitu wudu'an li rabbil hadatsal asuri fadlillahi ta'ala dan seterusnya. Kalau di rumah misalnya nggak dipakai, ya silakan nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ada ulangan disuruh tulis, nanti harus hafal, ya kan? Tuliskan lafaz dan niat wudhu. Kalau dia nggak hafal nggak bisa, berarti kosong, nggak diisi airnya. Ya, jadi harapan Bapak tujuannya kalaupun memang di rumah nggak dipakai, ya, karena beda ajarannya, pahamnya, tapi usahakan kalau bisa hafal, biar kalau ulangan itu bisa ngisi, gitu kan. Dan kalau ujian praktek seperti ini bisa dapat poin nilai, ya. Seandainya Bapak suruh satu-satu nanti bisa kan ya, praktekinnya ya. Kumur-kumur dulu tangan, baru baca niat. Oke? Nah, ada Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah wudhu, terus rukun wudhu, sunnah setelah wudhu.
sunnah sebelum rukun dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, sunnah itu ya. Tapi menyempurnakan rukun wudu. Nah, kalau sudah melaksanakan rukun wudunya, berarti ada sunnah setelah rukun, ya. Berarti sunnah setelah rukun. Kalau rukun itu wajib, kalau sunnah itu ya dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak berdosa. Artinya tetap sah wudunya. Tapi untuk memperlengkap atau penyempurna wudu kita yang sunnah itu. Nur Hasana Rasel betul.